Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan semakin sukses ya. Kali ini saya akan membahas tentang IKN. Siapa yang pertama kali menggagas pemindahan IKN? Sejak kapan ide itu muncul? Lalu apa tujuannya? Seberapa besar urgensinya? Dan siapa yang pada akhirnya mengeksekusi ide pemindahan IKN tersebut? Ide pemindahan IKN itu pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno loh teman-teman, pada tanggal 17 Juli tahun 1957. Kala itu Soekarno memilih kota Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya juga luas. Selain itu, Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia juga mampu menjadi negara yang modern dan disegani dunia. Wah, mantap ya teman-teman. Namun karena kondisi ekonomi dan politik kala itu yang masih sangat tidak kondusif, akhirnya gagasan besar itu tidak dapat diwujudkan. Malah sebaliknya, akhirnya mau tidak mau rencana tersebut dibatalkan dan Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 pada tanggal 22 Juni. Kita lanjutkan lagi cerita sejarah IKN-nya ya teman-teman. Pada masa Orde Baru di era kepemimpinan Presiden Soeharto sekitar tahun 1990-an sempat muncul juga wacana pemindahan IKN. Kala itu Soeharto menggagas pemindahan IKN bukan lagi ke Kalimantan, melainkan ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Namun karena kondisi ekonomi dan politik yang masih dianggap belum kondusif, lagi-lagi gagasan tersebut tidak dapat direalisasikan. Berlanjut pada era kepemimpinan Presiden SBY, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang kerap melanda Jakarta. Karena kondisi Jakarta itu, akhirnya terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu. 1. Menjadikan Jakarta tetap sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan berbagai pembenahan terhadap kota Jakarta. 2. Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. 3. Membangun IKN yang baru sebagai ibu kota negara yang baru sekaligus pusat pemerintahan. Dengan berbagai pertimbangan kala itu, Presiden SBY akhirnya memilih opsi yang pertama, yaitu tetap menjadikan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan berbagai pembenahan terhadap kota Jakarta. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Jokowi. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN, perlu dipahami juga ya teman-teman, urgensi pemindahan IKN. Pertama, menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 US dollar dan pada tahun 2036 diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang sudah lama dimulai sejak dari tahun 2020 hingga 2024. Oleh sebab itu, dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain.
Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% dari total 100% perputaran uang di Indonesia. Padahal luas kota Jakarta hanya sekitar 660 per ribu kilometer persegi atau 0,03% dari total luas daratan Indonesia, yaitu sekitar 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduk kota Jakarta sekitar 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 270,2 juta jiwa. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia ya teman-teman. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sustainable. Tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antar daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain 1. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. 2. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, walaupun menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. 3. Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut, antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan pastinya membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan IKN dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses terhadap pemindahan IKN. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat ya teman-teman. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia tentunya harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.